Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Infotech. Ini adalah video yang ke-11 dari seri pembelajaran membuat blog dengan Django. Pada video yang ke-11 ini kita akan menerapkan Redis pada project blog Django kita. Dan Redis ini sudah sangat terkenal di kalangan developer dan digunakan oleh jutaan para developer di seluruh dunia, dan banyak perusahaan yang mencantumkan Redis sebagai persyaratan untuk merekrut para developernya. Nah, sekarang kita akan mengenal definisi dari Redis. Redis adalah sistem penyimpanan data yang sangat cepat yang menggunakan memori utama sebagai tempat penyimpanan datanya. Ini berbeda dari sistem penyimpanan tradisional yang menyimpan data di disk. Jadi Redis adalah sebuah sistem manajemen data yang dikenal sebagai memory data storage atau in-memory structure store. Jadi Redis ini juga menyediakan berbagai jenis struktur data yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dengan cepat. Jadi struktur data yang didukung oleh Redis ini seperti hash, list, set, dan sorted set. Kemudian salah satu tujuan utama menggunakan Redis dalam proyek Django adalah untuk meningkatkan performa aplikasi. Karena Redis menyimpan data di dalam memori, ia dapat mengambil dan menyimpan data lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan basis data relasional atau basis data lain yang menyimpan data di disk. Jadi kesimpulannya, tujuan dari menggunakan Redis dalam proyek Django adalah untuk meningkatkan kecepatan aplikasi proyek kita. Selain itu, Redis juga bermanfaat untuk caching, yaitu menyimpan data yang sering diakses di dalam memori untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan guna mengambil data dari database yang asli, ya. Nah, sekarang kita akan menerapkan Redis pada project blog kita. Jadi ini adalah project kita yang kemarin. Ini masih tersisa sekitar 2 postingan, ya. Sekarang kita mulai. Sebelumnya kita harus menginstal Redis dahulu di Windows kita, ya. Karena kebetulan laptop saya adalah Windows, ya, Windows 10. Jadi Anda masuk ke Start, ya, kita klik tombol Start di pojok paling kiri bawah, kemudian kita pilih Microsoft Store. Nah, kita akan menginstal atau mengaktifkan WSL2. WSL2 adalah Windows Subsystem Linux. Jadi kita menginstal Linux di dalam Windows, ya. Nah, kita tunggu dahulu. Nah, jadi kita ketikkan di sini WSL2. Nah, jadi ini kita bisa pilih WSL-nya. Kita bisa menggunakan Fedora atau kita juga bisa menggunakan Ubuntu atau Debian. Dalam hal ini saya menggunakan Debian. Jadi kita klik di sini install Debian. Jadi kalau belum terinstall, kita klik install, atau kita juga pilih Ubuntu, ya. Nah, kita pilih Ubuntu. Ini kita memulai dengan mengklik tombol install, ya. Kita bisa pilih versi Ubuntu yang kita inginkan, misalnya versi 20, 22, atau bahkan versi 18. Setelah kita install, nanti akan muncul di sini adalah, kita bisa ketikkan di sini, misalnya saya di sini memilih Debian, jadi akan muncul di sini Debian. Atau kalau Anda menginstal Ubuntu, di sini akan muncul Ubuntu juga, ya, Ubuntu. Nah, di sini saya gunakan Debian, ya, Debian. Nah, kemudian setelah muncul terminal Debian, ya, kita bisa menginstal aplikasi Redis ini.
Namun sebelumnya kita harus lakukan update dahulu. Jadi perintahnya adalah sudo apt git update ya, kita tekan enter, kita masukkan passwordnya. Nah, ini akan menjalani proses mengupdate dari server Debian. Kemudian kita lakukan instalasi Redis seperti penjelasan di website redis.io ya. Kita lakukan update dahulu, kemudian kita lakukan sudo apt-get install redis ya, kita kopikan di sini. Dalam hal ini saya sudah menginstalnya, maka akan muncul seperti ini. Jadi bagi Anda yang belum menginstalnya, akan melakukan proses download dahulu ke Mirror Debian. Kemudian setelah kita melakukan instalasi Redis, kita akan mengaktifkan Redis server. Jadi kita copy di sini sudo save. Untuk link dokumentasinya nanti kita sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Kemudian kita aktifkan, kita paste sudo service redis server start ya. Di sini dinyatakan bahwa Redis sudah berjalan dengan starting Redis server. Kemudian kita lakukan perintah redis CLI untuk menandakan apakah server Redis kita sudah berjalan. Redis -CLI, atau saya klik aja. Nah, kemudian saya bersihkan dahulu layarnya. Ya, Redis -CLI. Nah, kemudian akan muncul IP localhost di sebelah kiri, berarti Redis kita sudah aktif. Kita tinggal mengetikkan ping, enter, dan ada jawaban PONG, berarti server Redis sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kita juga bisa meminta informasi tentang server Redis kita dengan mengetikkan info di sini. Nah, ini akan menampilkan informasi tentang server Redis kita. Kita bisa lihat total connection, nanti kita bandingkan apakah server kita Redis kita sudah berjalan, bisa mengambil keys dari aplikasi project kita. Nah, ya di sini. Kemudian sekarang kita kembali ke project kita, yaitu project blog kita. Di sini saya, nah kemudian saya aktifkan dulu virtual environment-nya. Nah, ini kemudian kita masuk ke project blog kita. Kita panggil Visual Studio Code. Nah, ini adalah Visual Studio Code kita. Nah, sekarang kita kembali ke website dokumentasi Redis ya. Nah, di bagian konfigurasi keys ini kita copy, kemudian kita ke Visual Studio Code, kita ke bagian blog. Di bagian blog, di directory blog ada settings.py. Ini kita ke bagian paling bawah. Di sini saya paste apa yang saya kopikan tadi, kemudian saya klik tombol save atau Ctrl S ya. Kemudian kita ke file views.py di sini. Nah, kita akan mengaplikasikan Redis di kelas detail posting ya. Jadi sekarang kita ke terminal POM, Python manage.py run server. Nah, kita ke aplikasi kita ini. Jadi saat kita mengklik tombol detail posting ya, setiap kali pengguna akan membuka halaman detail, nanti begitu membuka yang kedua kalinya dia akan mengambil keysnya dari memori utama atau random access memory, tidak mengambil dari
database dari hard disk atau dari SSD yang sekarang ini. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code ya. Ini kita hapus terlebih dahulu kelas posting ya. Kemudian kita akan melakukan import keys dahulu. Form ya, django.call.keys ya, import keys. Di bagian yang kita hapus tadi, kita buat sebuah kelas untuk membuat posting, detail posting ya. Nah, di sini kita ganti nama kelasnya, misalnya di sini saya sebut posting view karena kita akan menggunakan library view ya, bukan library yang sebelumnya ya. Di sini jadi saya menggunakan modul view. Nah, kemudian kita, karena modul view ini mudah digunakan ketika kita menggunakan function method ya, kita menggunakan, karena kita di sini menggunakan method function ya. Kemudian di sini adalah get ya, self request ya, .pk ya, bintang ya, arguments ya, kemudian bintang double wax ya, keyword argument yes ya. Kemudian di sini kita menggunakan conditional if ya. Oh sebentar, kita uraikan terlebih dahulu bahwa kita membuat variabel posting dahulu ya, yang kita ambilkan dari database get ya. Kemudian objek, di sini saya menggunakan objek 4x4 ya. Jadi kalau tidak berhasil mendapatkan objek dari database, akan dimunculkan halaman 404 ya. Di sini posting kita ngambil dari objek models kelas posting ini ya. Ini saya close saja ya. Kemudian primary key sama dengan primary key. Kemudian saya lakukan conditional if ya, if case dot get dot posting dot pk. Nah, ini saya jelaskan setelah saya tulis dahulu ya.
posting detail .html, koma, kita ambil konteks. Nah, kemudian ini masih ada gelombang kuning, kita set terlebih dahulu interpreter Python-nya. Nah, ini kita ke the environmental folder Python. Nah, ini masih ada yang kurang. Nah, ini adalah indentasinya. Ini saya masukkan ke bawah ya, sejajar dengan method get ini ya. Kemudian saya Ctrl Shift ya, Ctrl S ya untuk menyimpan. Sekarang kita cek dahulu apabila ada kesalahan dalam kode kita. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pertama kali kita mengimport dari Django ke case, import case. Ini kita mengimport case dari Django. Jadi case adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan data sementara di memori RAM ya, atau random access memory, agar bisa digunakan lagi di masa depan tanpa harus mengambil kembali dari sumber aslinya, yaitu database yang disimpan di hard disk atau yang sekarang umum digunakan adalah SSD ya. Kemudian berikutnya kita membuat sebuah kelas yang bernama kelas posting view ya. Kelas ini berfungsi untuk membuat halaman detail ya. Kita menggunakan modul view. Ini tetap kita menggunakan kelas base view. Jadi kelas ini untuk membuat halaman detail. Sekali lagi saya jelaskan ya. Kemudian yaitu menampilkan data dari suatu model. Kemudian kita selanjutnya adalah membuat function get ya, self request pk, bintang argumen dan bintang-bintang keyword argumen, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk menangani request get yang diterima oleh aplikasi. Jadi metode ini mengambil parameter pk yang digunakan untuk menentukan posting yang akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya adalah variabel posting sama dengan get object or 4x4. Posting pk sama dengan pk digunakan untuk ya mendapatkan objek dari model posting ya. Di sini file model yaitu kelas posting ya. Jadi untuk mendapatkan objek dari model posting dengan primary key yang sama dengan pk, yaitu ini ya, yang diterima sebagai parameter. Jadi jika objek yang diambil dari file models ini diambil dari database tidak ditemukan, maka akan memunculkan HTTP 404, yaitu memunculkan halaman 404 tidak ditemukan ya. Kemudian conditional if case.get ini ya, ini digunakan untuk mengecek apakah objek posting yang diterima dari parameter sudah ada dalam case atau belum. Jika objeknya sudah ada di dalam case, maka akan dimasukkan ke dalam blok conditional if ini ya. Kemudian posting sama dengan case.get posting.pk digunakan untuk mengambil objek posting yang tersimpan di dalam case ya. Kemudian pada baris selanjutnya kita melakukan perintah print yang digunakan untuk mencetak pesan. Jadi akan menampilkan sebuah pesan yang ditampilkan adalah diambil dari case RAM ya. Kemudian baris selanjutnya adalah else, digunakan untuk mengeksekusi kode di dalam blok jika kondisi di atas ya, jika kondisi di atas ini ya tidak terpenuhi,
yaitu objek posting tidak ditemukan di dalam case. Kemudian variabel posting ini digunakan untuk mengambil objek posting dari database jika objek posting tidak ditemukan di dalam case ya. Kemudian baris case set posting.pk posting ini digunakan untuk menyimpan objek posting yang diambil dari database ke dalam case agar dapat digunakan kembali di masa depan tanpa perlu untuk mengambilnya lagi dari database. Kemudian selanjutnya adalah print ya. Perintah ini digunakan untuk mencetak pesan diambil dari database ke dalam konsol atau ke dalam terminal untuk menandakan bahwa objek posting diambil dari database ya. Kemudian baris selanjutnya adalah konteks sama dengan posting .2 posting ini digunakan untuk membuat sebuah dictionary yang digunakan sebagai konteks dalam render method. Jadi dictionary ini menyimpan objek posting ya yang akan ditampilkan ke dalam template kita nanti ya. Kemudian baris return render request posting detail.html konteks ini digunakan untuk merender template posting detail.html dengan konteks yang telah kita tentukan sebelumnya ya. Method ini akan mengembalikan sebuah HTTP response yang berisi hasil render dari template tersebut. Selanjutnya kita ke file urls.py. Nah, sebelum kita ke urls.py, kita pastikan bahwa kelasnya kan sudah kita ubah menjadi kelas posting view ya. Jadi kita ke urls.py. Nah, ini kita hapus nama kelas sebelumnya yang kita import dari file views ya. Kemudian di sini kelas posting.view ini saya copy ya. Kemudian kita masukkan ke import ini. Nah, kemudian di sini di detail ini kita sebentar ini, nah ini kita hapus, kita jadikan posting view namanya, kita sesuaikan ya, posting view. Nah, kemudian yang lainnya tetap namanya tidak ada perubahan. Kemudian kita simpan dengan menekan Ctrl S ya. Selanjutnya kita akan mengalami perubahan di detail.html, di file template detail.html, yaitu kita masuk ini, kita ke template ya, folder template, kemudian detail HTML. Nah, ini buttonnya ini kita sesuaikan juga namanya ya di sini, karena kita menggunakan sebelumnya adalah objek.pk ya. Jadi kita revisi, kita ganti menjadi posting.pk karena sesuai dengan sini kan, posting ini. Nah, posting, oh sebentar, ini ada masalah postingan.view, post ini S-nya terlalu banyak ya. Nah, udah, kita Ctrl save, kemudian kita kembali ke halaman template detail.html. Ini kita revisi juga posting. Nah, kemudian selanjutnya kita ke file template index.html, yaitu halaman utama. Ini juga harus kita revisi terlebih dahulu untuk tombol buttonnya ya, detail. Kita ke detail, jadi ketika user mengklik detail maka akan menuju ke halaman detail. Ini sebelumnya kan kita menggunakan posting.id, ini kita sesuaikan menggunakan pk. Nah, kita tekan Ctrl S untuk menyimpan ya. Kemudian sekarang kita
cek hasilnya. Kita ke terminal, ini servernya sudah nyala, sebaiknya kita matikan dulu untuk bisa merefresh. Kemudian kita jalankan run server. Nah, kita ke browser, kita refresh ya, atau kita ke halaman home. Namun sebelumnya ini kan ada 2 posting ya. Kita akan buat 2 atau 3 posting lagi ya. Kita tambahkan 2 atau 3 posting lagi supaya tidak menunggu terlalu lama. Video ini saya pause terlebih dahulu. Kita add post ya, kita kembali ke home. Nah, ini kita sudah membuat sekitar 3 posting ya. Kita ke file views.py dahulu. Ini ke bagian atas, ini saya buat maksimal gitu ya, 7 gitu ya. Kemudian kita ke browser, kita refresh. Nah, ini sudah ada 3 posting yang kita buat ya. Ini adalah kita turut berduka atas meninggalnya aktivis Lius Sungkarisma, seorang aktivis yang tidak kenal takut untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Kemudian hukum hanya berpihak pada elit. Ketika hukum hanya berpihak pada elit penguasa dan cukup gede, maka akan kita saksikan kehancuran suatu bangsa atau kaum. Ini yang bicara ini bukan hanya kita, tapi juga prediksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada hadisnya ya. Kemudian kita diam, demokrasi mati. Ketika mahasiswa dan rakyat diam melihat kezaliman pemimpin, maka itu adalah pertanda bahwa demokrasi kita akan mulai mati secara perlahan. Nah, kita klik home, kita sekarang kita cek ya di terminal GMD, maka akan muncul bahwa ini sudah mulai diambil dari data dari case dan berikutnya diambil dari disk database. Jadi ketika kita mengambil yang pertama ya, kita melihat halaman detail posting yang pertama, itu akan diambil dulu datanya dari database. Selanjutnya ketika kita melihat detail posting untuk yang kedua kalinya, maka diambil dari case RAM ya, dari RAM ya. Kemudian misalnya kita melihat ini ya, kemudian kita kembali ke home, kita kemudian kembali ke halaman detail yang kedua ini ya. Kemudian ini kita kembali ke home, kita lihat cek hasilnya. Nah, ini pertama diambil dari database, kemudian dari case RAM, selanjutnya diambil dari database, untuk kemudian yang kedua kalinya diambil dari case RAM atau dari random access memory. Kita lihat dari postingan yang pertama, kita mau ya, kemudian kita klik home lagi, kita ambil yang kedua, yaitu ini kita lihat di terminal. Nah, ini sama ya, diambil dari database terlebih dahulu ya, kemudian berikutnya diambil dari RAM ya, diambil dari database, kemudian selanjutnya diambil dari case RAM. Nah, sekarang ini menandakan bahwa project kita ya sudah berhasil untuk mengimplementasikan Redis dalam blok Django kita ya. Kita ke Ubuntu ya, kita cek ya, ini kita clear terlebih dahulu ya, kita klik info ya. Nah, ini kita cek. Nah, ini sudah koneksinya sudah terisi ya, total. Kemudian ini koneksinya sudah terisi. Sebelumnya kan hasilnya kan sedikit ya, ini sudah mulai terisi ya, menandakan bahwa ada akses untuk mengakses RAM atau random access memory. Nah, demikian project implementasi Redis ke dalam blok Django. Semoga bermanfaat. Untuk link video-video kami sebelumnya dan source code-nya ada linknya di kolom deskripsi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.